Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Asmiati Sofa, NPM 0119101151, bersama dengan kedua rekan saya yang bernama Resmana Mira Anjani, NPM 0119101099, dan Donasil Fitriani, NPM 0119101102, dari kelompok 8 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perubahan Hak dalam Kepemilikan Persekutuan, Pengunduran Diri Sekutu, Dissolution of Partnership. Pembubaran persekutuan. Salah satu karakteristik utama dari persekutuan adalah umur yang terbatas atau limited life. Maka, sewaktu-waktu persekutuan dapat dibubarkan. Pembubaran persekutuan tidak selalu identik dilanjutkan dengan berhentinya operasional usaha. Pembubaran persekutuan yang dilanjutkan dengan berhentinya operasi persekutuan disebut dengan likuidasi atau liquidation. Sedangkan bubarnya persekutuan yang tidak diikuti dengan bubarnya perusahaan disebut dengan dissolusi atau dissolution. Seorang sekutu berhak untuk keluar atau berhenti dari persekutuan pada saat kapanpun. Penghentian adalah perubahan hubungan yang disebabkan oleh berhentinya seorang sekutu dari persekutuan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penghentian legal telah menghentikan persekutuan yang lama, maka seluruh aset yang dipindahkan ke persekutuan baru seharusnya untuk direvaluasi kembali. Pendekatan revaluasi biasanya disebut dengan prosedur goodwill, sedangkan pendekatan non-evaluasi disebut dengan prosedur bonus. Jenis pembubaran persekutuan. Jenis pembubaran persekutuan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Dissociation atau pengunduran diri. Merupakan konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu karena meninggal, pensiun, atau pengunduran diri secara sukarela atau tidak sukarela. 2. Dissolution atau pembubaran. Merupakan pengakhiran persekutuan pada akhir masa atau tujuan persekutuan atau dengan persetujuan tertulis dari seluruh sekutu. 3. Termination atau terminasi. Merupakan akhir dari fungsi bisnis normal sebuah persekutuan. Persekutuan tidak lagi mengalami kesinambungan usaha pada saat penghentian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah liquidation atau likuidasi. Penjualan aktiva persekutuan, pembayaran kewajiban dan pembagian aktiva tersisa kepada masing-masing sekutu. Persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan. Terdapat 3 persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan, yaitu pertama, masuknya seorang atau lebih sekutu baru untuk meningkatkan modal persekutuan. Hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Membeli sebagian atau seluruh bagian modal kepentingan lama, yaitu kekayaan perusahaan tidak bertambah dan ada pemindahan rekening modal pihak penjual ke pihak pembeli. 2. Menginvestasikan kekayaan pada persekutuan, yaitu kekayaan perusahaan bertambah sebesar nilai kekayaan yang ditanamkan sekutu baru dan modal sekutu lama. Kemungkinan yang dapat terjadi dengan masuknya sekutu baru yaitu dengan adanya bonus atau goodwill bagi sekutu lama, yaitu bagian penyertaan sekutu baru harus dikurangi dengan jumlah tertentu sebagai bonus untuk sekutu lama. Goodwill persekutuan diadakan dan ditambahkan ke modal sekutu lama. Selain itu, dengan adanya bonus atau goodwill bagi sekutu baru, yaitu bagian modal sekutu lama harus dikurangi dan diberikan sebagai bonus untuk sekutu baru. Goodwill persekutuan diadakan dan dikreditkan ke modal sekutu baru. Persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan yang kedua, yaitu pengunduran diri seorang sekutu, sedangkan sekutu yang tinggal tetap ingin melanjutkan usahanya. Penyelesaiannya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Bagian penyertaan sekutu yang mengundurkan diri dijual. 2. Bagian penyertaan dikembalikan dalam bentuk uang tunai atau kekayaan lain sesuai hak kepentingannya. Hal ini dapat dilakukan dengan pembayaran kepada sekutu yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih dari modalnya dan pembayaran kepada sekutu yang mengundurkan diri dengan jumlah yang lebih rendah dari modalnya. Persoalan akuntansi dalam pembubaran persekutuan yang ketiga yaitu meninggalnya seorang atau lebih anggota persekutuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Laba rugi saat kematian harus ditentukan. 2. Aktiva dan hutang persekutuan harus dinilai kembali. 3.
Bagian penyertaan sekutu yang meninggal. Penyelesaian bagian penyertaan sekutu yang meninggal dapat dilakukan dengan pembayaran dari harta persekutuan, dengan pembayaran salah seorang sekutu yang bersedia membeli hak kepentingannya, dan dengan pembayaran dari hasil asuransi persekutuan. Pembubaran persekutuan usaha atas dasar perubahan kepemilikan. Dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru, atau keluarnya sekutu kerja, atau meninggalnya seorang sekutu kerja, maka akan membubarkan persetujuan bersama persekutuan. Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi. Misalnya, persekutuan secara otomatis bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan di antara para sekutu, maka atas permintaan seorang sekutu atau lebih, pengadilan dapat memutuskan pembubaran persekutuan firma. Pengunduran diri salah seorang sekutu atau lebih lewat penjualan kepentingannya juga membubarkan persekutuan firma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan. Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Pembubaran ada dua jenis. Yang pertama, pembubaran persekutuan dari segi hukum, yaitu perubahan surat perjanjian atau akte pendirian, tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan. Ini disebut dissolution. Dan yang kedua, pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan perusahaan atau disebut likuidasi. Penyebab pembubaran persekutuan. Yang pertama, kesepakatan tindakan sekutu, antara lain ada 3 hal: tercapainya waktu penyelesaian tujuan, jika hal tersebut telah terpenuhi sesuai dengan perjanjian pendirian persekutuan, maka pembubaran persekutuan otomatis terjadi. Yang kedua, persetujuan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, pengunduran diri sekutu atau masuknya sekutu baru. Dan ada ketentuan perundang-undangan, antara lain kematian salah seorang sekutu, kepailitan seorang sekutu atau persekutuan itu sendiri, terlibat dalam kasus melanggar hukum baik oleh sekutu atau persekutuannya sendiri, dan yang terakhir terjadi peperangan. Dan ada yang ketiga, keputusan pengadilan, antara lain yang pertama, salah seorang sekutu mengalami sakit jiwa atau tidak mampu menyelesaikan persoalan dan memenuhi tanggung jawab sesuai dengan perjanjian persekutuan. Yang kedua, tindakan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian persekutuan yang sedang berjalan. Yang ketiga, timbul perselisihan intern atau antar sekutu. Terus ada persekutuan sudah tidak menguntungkan lagi, dan yang terakhir, kecurangan dan kesalahan penafsiran dalam pendirian persekutuan. Seseorang dapat diterima sebagai sekutu baru hanya dengan kesepakatan semua sekutu. Penerimaan sekutu baru menimbulkan perjanjian baru, dan hal ini merupakan pembentukan persekutuan firma baru. Persekutuan firma yang sebelumnya dianggap bubar dengan kesepakatan umum. Persetujuan persekutuan firma hanya mengikat sepanjang para sekutunya tetap tunduk terhadap persetujuan yang ditetapkan. Dengan masuknya seorang sekutu baru, maka suatu persetujuan baru harus dirancang untuk menetapkan kepentingan sekutu pada pembentukan firma, pembagian laba dan rugi, dan semua hal yang menyangkut asosiasi. Memperoleh kepentingan atau hak dalam persekutuan firma. Yang pertama, perolehan hak melalui pembelian. Jika semua sekutu setuju untuk menerima seorang pembeli kepentingan sebagai sekutu, maka hal ini akan membubarkan persekutuan firma yang lama dan menciptakan persekutuan firma baru. Yang kedua, perolehan hak melalui investasi. Apabila seseorang memperoleh kepentingan dengan melakukan investasi, maka aktiva dan modal persekutuan firma akan bertambah. Yang saya akan bahas itu adalah investasi dengan pemberian bonus atau goodwill. Yang pertama, ada investasi dengan pemberian bonus atau goodwill kepada sekutu lama. Itu maksudnya adalah masuknya sekutu baru dengan memberi bonus atau goodwill kepada sekutu lama berdasarkan rasio laba rugi sekutu lama. Bonus ditentukan oleh selisih kepentingan dengan modal sektor dan total modal sekutu lama dan baru yang disetor tidak berubah.
Terus goodwill ditentukan selisih kepentingan dengan modal sekutu baru yang disetor dan total modal sekutu lama berubah. Yang kedua, ada investasi dengan pemberian bonus atau goodwill kepada sekutu baru. Apa itu? Hal ini terjadi apabila sekutu lama mempunyai nilai tambah dibanding sekutu lama. Misal sekutu baru ahli di bidang pemasaran. Metode bonus dengan memberikan tambahan modal kepada sekutu baru dan mengurangi modal sekutu lama. Metode goodwill ditetapkan bila modal persekutuan yang baru tidak sama dengan modal persekutuan lama setelah ditambah investasi dari sekutu baru. Penyelesaian dengan pengunduran diri seorang sekutu. Itu pengunduran diri salah seorang sekutu di mana kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan oleh sekutu yang ditinggal. Hal ini, para sekutu yang lama harus membayar kepada sekutu yang mengundurkan diri. Pembayaran kepada sekutu yang keluar ada dua kemungkinan. Yang pertama, pembayaran lebih besar dari saldo modalnya. Yang kedua, ada pembayaran lebih kecil dari saldo modalnya. Modal anggota yang dikeluarkan harus dihapus. Dalam pembukuan itu ada 7. Yang pertama, modal anggota yang mengundurkan diri dibeli oleh anggota yang ditinggal. Yang kedua, ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain sebesar saldo modalnya. Yang ketiga, ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain lebih besar dari saldo modalnya, dan untuk diakui adanya bonus untuk sekutu yang mengundurkan diri dari sekutu yang tinggal. Yang keempat, ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva yang lain lebih besar dari saldo modalnya. Untuk itu diakui adanya goodwill untuk sekutu yang mengundurkan diri aja. Yang kelima, ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai dengan aktiva yang lebih besar dari saldo modalnya, dan untuk diakui adanya goodwill baik untuk sekutu yang keluar maupun anggota yang tinggal. Yang keenam, ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain lebih kecil dari saldo modalnya, dan untuk diakui adanya bonus untuk sekutu yang tinggal dari sekutu yang mengundurkan diri. Yang ketujuh, ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain. Kesimpulannya, berdasarkan konsep hukum perwakilan bersama atau mutual agensi pada bentuk usaha persekutuan, maka tiap sekutu merupakan agen untuk seluruh kegiatan persekutuan dengan kekuatan untuk mengikat sekutu lainnya melalui tindakan mewakili persekutuan. Inflasi dari perwakilan bersama ini menjadi signifikan bila dihubungkan dengan sifat kewajiban tidak terbatas yang ada pada persekutuan. Masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan, dan dalam persekutuan tidak mampu membayar mungkin harus menggunakan harta pribadi untuk membayar utang persekutuan yang disetujui sekutu lainnya. Sekian dari kelompok